Maka solat yang sebenarnya solat adalah la solata illa bihuduril qalbi. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, la solata illa bi ma'rifatil ma'bud. Tiada solat bagi kalian yang tidak mengenal kepada dia yang kalian sembah. Makanya perintah ibadah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liya'rifun adalah di situ adalah ibadah, bukan berarti adalah solat. Bukan hanya solat, bukan hanya qoma yaqumu qiyaman, tetapi adalah aqoma yuqimu iqomatan. Ya, perintahnya. Ya, jadi bukan hanya sebatas berdiri di dalam solat, tetapi adalah tersambungnya. Makanya itulah dibagilah solat hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Bahkan ada solat syariat, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Solat syariat adalah solat tubuh untuk menyaksikan af'al Allah pada tubuh ini. Maka sesungguhnya solat adalah seumpama kita wayang yang digerakkan oleh solat, oleh Allah. Dari mulai takbiratul ihram adalah untuk menegaskan takbir, ya sahabat, di sana adalah untuk menjelaskan kepada kita adalah, maka pada saat takbir adalah, kenapa di situ adalah Imam Syafi'i mengajarkan muqaranah. Muqaranah adalah ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujaziyah, ada muqaranah bastiyah. Muqaranah urfiyah adalah pada saat kita sudah ingin melaksanakan sholat. Dari mulai awal berwudu sekalipun kita sudah mulai hudur dari semua. Maka disinilah sebenarnya bagi orang-orang yang sudah bertorikot, yang sudah di mana adalah kiblatnya sudah dihidupkan, adalah kiblat sholatnya adalah pada kolbunya. Karena dijelaskan adalah wa amma sholatus syariati adalah muaqqatun. Sholat syariat mempunyai waktu tertentu, sahabat, yang disebutkan dengan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itulah sholat yang sebenarnya adalah yang disebut oleh abai istilahnya usolli. Maka itulah niatnya adalah bukan wajib tapi fardu. Tapi wajibnya sholat adalah hudur, adalah tersambung sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat adalah setelah sholat. Maka di dalam prakteknya nanti adalah sebelum Anda melaksanakan takbiratul ihram, maka disitulah Abah juga menjelaskan tentang hukum takbiratul ihram. Yang pertama adalah mengihram. Ihram, kemudian mi'raj, munajat adalah tubadil. Ihram adalah haram, berarti kita merasa sholat. Maka disitulah tidak boleh diri yang dohir adalah melaksanakan, karena diri yang dohir ini tidak ada di sisi Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Karena pada dasarnya tadi kata hikam adalah sesungguhnya dahulu awalnya Allah itu ada dengan sendirinya, dan sekarang pun dia tetap ada dengan sendirinya. Maka orang yang melaksanakan sholat, ya, tetapi dia tidak mengerti kepada Tuhan yang disembahnya, maka dia mustahil bisa melaksanakan sholat. Karena Allah itu adalah merupakan Tuhan, adalah zat laisa kamislihi. Bagaimana menyembah Allah yang zat laisa kamislihi adalah sementara. Nah inilah maka yang tahu Allah adalah Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ana ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Ana araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka sebenarnya aku menyembah Tuhanku dengan Tuhanku. Maka itulah di dalam ilmu ma'rifat, sesungguhnya antara sembah menyembah, siapa yang menyembah, ternyata yang menyembah itu yang disembah, ternyata yang mengingat yang diingat. Maka inilah yang harus kita fahami. Yang disebutkan sholat sallu kama ra'aitumuni usolli adalah demikian. Nah inilah yang tadi yang dikatakan oleh penulis kitab Haqiqatul Insan. Beliau berkata mustahil sholat Nabi itu beda-beda. Maka seolah-olah hampir bisa dipastikan sebenarnya sholat. Maka Abah pernah menantang seorang ulama, ya kiai, kata Abah, sholat yang seperti kita lakukan hari ini, kalau seandainya ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, sebagaimana kita melaksanakan sholat, saya akan siap memberikan 50 juta tadi semua. Karena saya tidak menyaksikan, Abah, mustahil Nabi itu tidak membaca Fatihah dalam sholat. Mustahil Nabi juga Fatihahnya tidak bismillah.
mustahil ada dikeraskan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hampir dipastikan tidak ada hujah, tidak ada dalil yang nyata kalau di dalam bagaimana adalah melaksanakan sholat secara fikih. Karena pada dasarnya inilah sholat itu bimana luas, sahabat. Sholatnya adalah sangat luas. Maka kalau dalam pemahaman Abah secara tauhid, siapapun dia, ya, selama dia adalah dalam melaksanakan ketaatan, apapun ketaatannya, selama dia hudur, hadir, hadis semua, dia zikir, dari berpindah dari zikir ma'agoflatin kepada zikir ma'ayakdotin, kepada zikir ma'ahudurin, kepada zikir ma'agwaibatin, kepada zikir musyahadah, maka sesungguhnya dia adalah sholat. Maka itulah kalau kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin, adalah Imam Ghazali adalah menjelaskan tentang ibadah adalah ada orang yang dia secara ritual tidak melaksanakan, tetapi dia adalah secara akhlak adalah menunjukkan akhlak orang-orang yang sholat. Maka orang yang menunjukkan akhlak setelah walaupun tidak melaksanakan ritual, perbuatan sholat adalah sebagaimana kita adalah berdiri, abadah, kemudian takbiratul ihram, kemudian kita adalah berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk. Ya sahabat, kata Imam Ghazali, orang yang telah melaksanakan sholat dan ada perbaikan akhlak dia merasa khudur, merasa disaksikan oleh Allah karena dia melihat Allah, maka itu adalah lebih sholat, kata Imam Ghazali. Ya, jadi maka itulah sahabat, kalau sholat itu seperti kita adalah merupakan satu-satunya adalah yang bisa diterima oleh Allah. Tentu agama lain tidak sama dengan kita. Maka berarti kalau demikian itulah maka secara tauhid sholat itu sangat luas.